Baik Bu Guru. Ya, hari ini ada nggak dari teman kita yang tidak hadir? Fajar Bu, nggak berangkat. Kenapa ya Fajar tidak berangkat? Boleh sini Mas. Sakit ya? Nah, untuk teman-teman kita yang tidak berangkat hari ini karena sakit, kita doakan semoga teman kita diberikan kesehatan supaya besok bisa berkumpul lagi dan belajar bersama kita bersama-sama. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu ya. Salah satu dari kalian coba untuk memimpin doanya. Ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sekarang kalian Ibu minta untuk menyiapkan diri, mengeluarkan alat tulisnya yang mau kalian gunakan. Semua peralatan tulis boleh dikeluarkan, bukunya, pensilnya atau pulpennya. Nah, setelah kalian sudah selesai semua menyiapkan alat tulisnya, mari sama-sama kita membuat kesepakatan kelas dulu ya. Membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini Ibu ada keyakinan kelas. Coba kalian baca bersama-sama. Keyakinan kelas hari ini apa? Hadir di kelas tepat pada waktunya, menjaga kebersihan kelas, berperilaku sopan santun, dan saling menghargai satu sama lain. Dan yang keempat itu adalah belajar dengan bersungguh-sungguh. Setuju ya? Sepakat dengan keyakinan kelas kita hari ini. Nah, setelah itu Ibu ingin bertanya sama kalian semua. Tadi sewaktu kalian mau berangkat sekolah, apa sih perasaan yang kalian alami? Dari Fajar, perasaan kamu mau berangkat sekolah hari ini apa? Senangkah? Atau ini emosi apa? Jengkel? Atau kamu sebelum berangkat sekolah itu sedih atau marah? Senang Bu Guru? Ya, alhamdulillah kalau kalian itu berangkat sekolah dengan perasaan yang senang. Semoga dalam pembelajaran nanti kamu selalu senang dan bisa menerima pembelajaran dengan baik. Oke. Selanjutnya Ibu akan sedikit membuat game hari ini. Game hari ini adalah kalian itu menebak atau menyebutkan hewan yang Ibu peragakan. Kemudian kalian menjawab nama hewannya. Kemudian kamu menjawab dia berkembang biak dengan cara apa. Gitu ya. Ya, sekarang kita mulai. Meow, meow. Itu binatang apa? Iya, betul. Itu adalah kucing. Nah, kucing itu termasuk contoh dari perkembangbiakan hewan secara apa? Ya, betul. Secara vivipar atau beranak. Oke. Nah, sebelumnya anak-anak, sebelum kita langsung masuk ke pembelajaran selanjutnya, Ibu mau bertanya pembelajaran kita yang sebelumnya itu apa? Tentang apa? Pembelajaran kita sebelumnya yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Di mana vegetatif pada tumbuhan itu ada 4 cara, yaitu dengan tunas, membelah diri, fragmentasi, dan partenogenesis. Nah, itu pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, anak-anak, ini Ibu ada sebuah pertanyaan untuk kalian yang wajib kalian jawab. Yang wajib kalian jawab. Nanti setelah kalian jawab, bisa kalian kumpulkan kembali ya.
tiga perkembangan hewan secara generatif itu apa saja. Dan yang kedua, tuliskan contoh hewan ovipar. Yang ketiga, apa sih ciri-ciri dari hewan vivipar? Nah, sekarang boleh kalian kerjakan. Kalau yang sudah selesai, boleh dikumpulkan sama guru. Sudah selesai ya? Ya, sekarang boleh ibu ambil dan kalian. Terima kasih. Nah, pembelajaran pertama hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan pengamatan gambar, video, dan lingkungan sekitar, murid mampu mengidentifikasi dan mengelompokkan cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, melalui penugasan mandiri, murid mampu membuat karya cara perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, setelah kita sudah tahu tujuan pembelajaran hari ini, kalian sudah pernah mendengar. Ibu mau bertanya sebelumnya, siapa sih yang di rumah itu mempunyai hewan peliharaan? Hewan peliharaan kamu apa? Ayam, terus yang lainnya? Kambing, boleh. Kucing, ayo apa lagi? Ada yang pelihara ular? Oke, nah, peliharaan hewan kalian semua itu selama kalian pelihara semakin bertambah banyak atau tidak? Otomatis bertambah banyak ya. Nah, kalau yang namanya bertambah banyak itu berarti dia berkembang biak ya. Jadi hewan itu termasuk makhluk hidup yang berkembang biak. Nah, di sini perkembangbiakan generatif atau bisa juga disebut dengan perkembangbiakan seksual terjadi jika sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Perkembangbiakan generatif itu dibagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, untuk ovipar itu adalah perkembangbiakan dengan cara apa? Bertelur. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangbiakan ovipar. Yang pertama yaitu adalah hewan yang bertelur adalah hewan betina dan dinamakan induk. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dari tubuhnya. Di dalam telur tersebut terdapat embrio. Telur akan menetas dan menghasilkan individu baru. Adapun ciri-ciri dari hewan ovipar yaitu adalah yang pertama, mengerami telurnya, tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Adapun contohnya yaitu, nah ini dia contohnya, ada ikan, ayam, itik, apalagi ular, bunglon. Nah, itu adalah contoh-contoh dari hewan ovipar. Nah, di sini ada siklusnya. Itu adalah ayam, kemudian dia bertelur, dierami, kemudian menjadi ada embrio segala sampai dengan dia menetas. Nah, itu adalah proses dari perkembangbiakan hewan secara ovipar. Dan yang kedua itu ada vivipar. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan disebut dengan vivipar. Hewan akan mengalami masa kelahiran terjadi karena adanya proses pembuahan sel telur
Pertumbuhan janin pada hewan vivipar cenderung lambat, berbeda dengan pertumbuhan janin hewan ovipar. Nah, di sini ada ciri-ciri dari hewan vivipar. Yang pertama, ciri-cirinya apa? Dia memiliki kelenjar susu, kemudian memiliki daun telinga, kemudian tubuhnya itu ditutupi dengan bulu atau rambut, dan pada umumnya hewan vivipar itu adalah menyusui. Adapun contohnya itu adalah vivipar yaitu kelinci, kambing, sapi, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada dalam hidup hewan yang secara vivipar. Ini ada induk sapi dewasa, kemudian anak sapi menjadi sapi muda, gitu ya, seterusnya ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara penggabungan antara bertelur dan beranak. Hewan ovovivipar menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya. Jadi telur itu belum dikeluarkan dari tubuh induknya. Kemudian berada di dalam tubuh induk sampai dia menetas. Setelah dia menetas, sang induk akan mengeluarkan atau melahirkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar itu memiliki ciri-ciri khusus. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ini dia. Perbedaan hewan ovovivipar dengan hewan lain pada bentuk perkembangbiakannya, yaitu dari proses pembuahan hingga melahirkan. Secara fisik, hewan ovovivipar memiliki ciri-ciri seperti hewan ovipar. Adapun contoh hewan yang termasuk ovovivipar adalah kadal, hiu, ikan pari, kuda laut, dan bunglon. Nah, ini ada gambar dalam hidup hewannya yang secara ovovivipar. Nah, bagaimana anak? Apakah kalian sudah paham atau mengerti? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu tadi kan kalian sudah menjawab beberapa soal yang diberikan, dan menurut dari jawabannya kalian, dari pertanyaan yang kalian isi, Ibu dapat menyimpulkan di sini ada beberapa siswa yang bergaya visual, auditori, dan kinestetik. Untuk yang bergaya belajar visual, Ibu akan memberikan materi tentang ovipar yang bisa kalian baca. Nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya. Ini ya, ini untuk yang ovipar. Nah, ini untuk yang ovipar. Dan yang ini untuk kelompok auditori, yaitu adalah vivipar. Dan yang untuk ovovivipar itu nanti akan melihat video ya, melihat video, dan kamu bisa melihat lingkungan sekitar. Adapun tugas kelompok untuk kalian yang pertama, kalian nanti berdiskusi bersama kelompoknya, yaitu untuk melengkapi tabel di sini ya. Untuk yang hewan ovipar, untuk hewan ovipar itu nanti kamu bisa menyebutkan apa sih contoh dari hewan ovipar, terus kemudian ciri-cirinya apa. Kemudian yang vivipar juga begitu, contoh hewannya apa, ciri-cirinya apa, dan ovovivipar juga bisa menyebutkan hewannya apa dan ciri-cirinya apa. Kamu boleh berdiskusi
sama kelompok kamu masing-masing. Untuk materi sudah dibagikan. Ini ada video untuk kelompok dengan gaya belajar auditori. Itu tadi tentang hewan titipan. Nah, sini ada hewan titipannya. Kalian bisa melihat dari video ini untuk hewan titipan. Adalah ciri-ciri hewan titipan untuk kelompok yang mendapatkan tugas tentang perkembangbiakan hewan secara titipan. Nah, untuk yang teman-teman mendapatkan kelompok tentang hewan titipan, di sini ada yang diberikan sebuah video. Di sini ada video tentang perkembangbiakan hewan titipan. Boleh kalian saksikan untuk hewan titipan. Adalah video tentang perkembangbiakan hewan secara titipan. Yang mendapatkan tugas itu adalah kelompok kinestetik ya, untuk kelompok kinestetik, yaitu tadi tentang perkembangbiakan secara titipan. Nah, setelah kalian melihat video tadi, mempelajari materi yang sudah diberikan, kalian bisa tidak untuk membedakan ciri-ciri dari perkembangbiakan hewan itu sendiri tadi apa. Kalau yang ovipar tadi ciri-cirinya apa? Tidak mempunyai daun telinga, terus dia tidak mempunyai kelenjar susu. Untuk yang hewan titipan itu tadi ciri-cirinya apa? Dia memiliki daun telinga, kemudian dia juga mempunyai kelenjar susu, dan pada umumnya hewan titipan itu adalah menyusui anaknya. Dan untuk hewan ovipar tadi ciri-cirinya hampir sama dengan hewan ovipar. Nah, sebelumnya ibu mau bertanya sama kalian, apa sih perbedaan hewan kucing dengan bebek? Ada nggak bedanya? Ada tidak perbedaannya kucing sama bebek? Ada. Apa perbedaannya? Dari segi apa? Dari segi cara perkembangbiakannya. Benar. Kalau kucing itu tadi berkembang dengan cara apa? Ya, dengan cara vivipar atau dengan cara beranak. Sedangkan bebek dengan cara ya bertelur. Oke, semuanya pintar-pintar anak guru. Oke, sekarang setelah kalian sudah melakukan banyak kegiatan hari ini, sekarang kalian berhenti semua kegiatan yang ada. Silahkan duduk di posisi yang paling merasa nyaman. Silahkan ambil posisi nyaman. Kalian stop semua kegiatan-kegiatan kalian. Kita akan melakukan relaksasi. Nah, sekarang kita ambil posisi yang nyaman ya. Anak-anak mengambil posisi yang nyaman.
dan Kamata. Silahkan Anda menjawab. Sekarang buka mata kalian. Gimana perasaannya setelah kita relaksasi? Apakah perasaannya itu sekarang lebih tenang? Tarik nafas lagi, coba tarik nafas. Ditahan selama 5 menit. Lepaskan. Lebih rileks ya semuanya anak-anak. Nah, karena kalian sudah melakukan relaksasi, sekarang sudah mulai nyaman, tenang. Kita kembali ke pembelajaran kita. Nah, tadi kan kalian sudah ibu bagikan materi dan sudah dikelompok-kelompokkan dengan visual, auditori, dan kinestetik. Untuk yang visual itu nanti anak-anak bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, yaitu anak-anak bisa menggambarkan tentang perkembangbiakan hewan secara omnivor. Nah, kamu tadi kan sudah berdiskusi dan kamu nanti itu membuat sebuah gambar tentang hewan omnivor. Seperti apa? Dan untuk yang auditori itu nanti kamu presentasi ke depan dengan menjelaskan atau menceritakan hewan vivipar itu apa sih, nah, kemudian contohnya apa, ciri-cirinya apa, nanti kalian bisa maju ke depan. Untuk yang kinestetik, itu nanti kalian membuat sebuah karya atau produk tentang perkembangbiakan hewan secara omnivor dengan membuat wayang karakter. Nah, wayang karakter tentang perkembangbiakan hewan secara omnivor. Nah, nanti kalau sudah selesai yang untuk hewan omnivor bisa maju ke depan dan kemudian kamu menjelaskan tentang cara perkembangbiakannya itu mulai dari apa sampai dengan apa. Ya, silakan kalian berdiskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian berdiskusi. Oke, yang sudah selesai boleh maju untuk yang siapa duluan ini ya yang mau maju, kelompok dari apa dulu? Yang visual atau yang auditori atau yang kinestetik? Nanti kita maju ke depannya, kita acak ya, kita menggunakan random name text. Ini nggak ada istilahnya. Nah, oke, kalau ibu tunjuk kan rasanya tidak adil ya. Sekarang kita sama-sama tidak tahu. Nanti di sini kalian boleh maju satu orang untuk mengambil acakan yang akan maju ke depan. Pertama itu kira-kira dari kelompok vivipar atau ovovivipar. Nah, yuk satu maju ke depan. Praktekkan ya. Nah, kita mau ngambil yang ya, tengah-tengah aja. Nah, yang keluar pertama itu adalah kelompok ovovivipar. Oke, berarti yang maju pertama itu nanti adalah kelompok ovovivipar. Untuk yang kedua ya, ayo kita acak lagi. Kita acak. Tadi sudah di tengah, sekarang kita ambil yang ujung aja. Kita ambil yang ujung. Ya, siapa ya? Ternyata yang keluar itu adalah kelompok dari vivipar. Nah, kalau di sini sudah jelas ya untuk kelompok yang terakhir itu adalah kelompok ovipar. Nah, ini dia.
kelompok Vivipar menyiapkan diri untuk presentasi ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya tadi, hasil diskusinya tentang hewan kelompok Vivipar. Yuk, silakan untuk kelompok hewan ovovivipar. Hewan ovovivipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Di sini kelompok kami mengambil sebuah contoh itu adalah ikan hiu. Nah, di sini kami buat ikan hiu. Nah, di sini kami buat wayang karakternya. Di sini ada hiu dewasa, kemudian ada yang kemudian bertelur di dalam tubuhnya. Di sini kemudian telurnya diletas di dalam tubuhnya, baru dia dilahirkan. Setelah dilahirkan dia tumbuh menjadi anak hiu, kemudian kembali lagi ke hiu dewasa. Ini produk dari kelompok ovovivipar. Terima kasih. Vivipar, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Untuk yang selanjutnya ya, silakan ya Vivipar. Oke, terima kasih untuk kelompok Vivipar. Dan yang terakhir itu adalah kelompok ovovivipar. Silakan untuk mempresentasikan tentang hewan ovipar. Oke, ya, hewan ovipar. Terima kasih untuk kelompok hewan ovipar telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Nah, setelah kita belajar hari ini, ya, Ibu ingin kalian mengisi atau mengerjakan soal atau mengelompokkan hewan. Mengelompokkan hewan itu, apakah hewan ini termasuk hewan ovipar, vivipar, atau ovovivipar? Ya, kalian mengerjakan, kalian bisa mengerjakan soalnya. Misalkan ya, ini soalnya, dan soalnya, dan soalnya, ya. Silakan kalian kerjakan. Setelah kamu mengerjakan selesai, boleh dikumpulkan di depan, ya. Kalian boleh mengerjakan tugas kalian. Gimana? Sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Anak-anak sudah selesai mengerjakan soal, kita kalian mengumpulkan. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Tadi kita belajar perkembangbiakan hewan atau perkembangbiakan hewan secara generatif. Tadi cara perkembangbiakan hewan ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ovipar dengan cara bertelur, dan yang kedua tadi vivipar dengan cara beranak, dan yang ketiga itu dengan cara ovovivipar atau dengan cara bertelur dan beranak. Nah, setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, apa sih bagian yang menarik dari pembelajaran hari ini untuk bagi kalian? Apa? Yang paling menarik, kalian bisa bisa mengeluarkan pendapat kalian. Kalian bisa berbagi ilmu antara teman yang satu dengan yang lain, ya. Kemudian apa sih yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu itu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Apa kira-kira? Ya, kamu harus belajar lebih rajin lagi, lebih semangat, ya.
Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu daerah kita ya. Kita menyanyikan lagu daerah. Kita mengambil lagu daerah apa ya? Padang Bulan. Ya, kita nyanyi rame-rame. Yuk semuanya bernyanyi, kita senang-senang. 1, 2, 3. Yuk prakonco dolanan enjobo. Padang bulan, padangnya koyorino. Rembulane sing awe-awe. Ngelengake ojo podo turu sore. Terima kasih. Oke. Terima kasih kalian sudah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi